Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairunisya Miftah Azhara. Saya dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab konflik sosial. Yang pertama, pengertian konflik sosial. Kedua, faktor konflik sosial. 3. Teori konflik sosial. 4. Bentuk konflik sosial. 5. Dampak konflik sosial. 6. Penyelesaian konflik sosial. Yang pertama, pengertian konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Selanjutnya yang kedua, faktor konflik sosial. 1. Perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian, perasaan akan melahirkan bentrok atau konflik di antara individu. 2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari individu tergantung pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang kepribadian dari individu tergantung pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan di sini antar individu atau kelompok adalah penyebab atau sumber antar munculnya pertentangan. Selanjutnya yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial di sini secara tidak langsung ikut mengubah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Dan selanjutnya yang ketiga, teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Selanjutnya, bentuk konflik sosial. Yang pertama, konflik individu. Konflik individu adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan antara individu. Yang kedua, konflik rasial. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan antar kelompok yang saling berbenturan. Yang ketiga, konflik politik. Konflik politik disebabkan oleh perbedaan cara pandang dalam bidang politik. Yang keempat, konflik antar kelas sosial. Konflik antar kelas sosial muncul karena perbedaan kepentingan antar kelas-kelas dalam masyarakat. Selanjutnya 5. Konflik internasional. Konflik internasional mencakup ruang lingkup yang luas, yakni konflik antar negara di dunia. Yang keenam, konflik antar suku bangsa. Konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam kehidupan masyarakat antara suku bangsa satu dengan yang lainnya. 7. Konflik antar agama. Bentuk-bentuk konflik sosial antar agama ini merupakan konflik yang terjadi pada pemeluk agama satu sama yang lainnya. Konflik berdasarkan sifat. Yang pertama, konflik konstruktif. Konflik yang memiliki sifat fungsional yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemahaman dari individu. 2. Konflik destruktif. Yang kedua adalah konflik destruktif, merupakan konflik yang terjadi dikarenakan adanya perasaan yang kurang senang, benci, bahkan dendam dari individu atau kelompok kepada pihak yang lainnya. Yang ketiga, konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang muncul dikarenakan adanya pengalokasian sumber daya yang tidak adil kepada seluruh organisasi, yang mana akhirnya menyebabkan terjadinya pertentangan yang cukup ekstrim. Selanjutnya, konflik berdasar posisi laku. Yang pertama, konflik terbuka. Konflik terbuka merupakan konflik yang kejadiannya diketahui oleh banyak pihak, bahkan masyarakat umum. Yang kedua, konflik tertutup. Konflik tertutup merupakan konflik yang terjadi dan hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut. Dan yang selanjutnya, konflik berdasar bentuk. Yang pertama, konflik realitis. Merupakan konflik yang terjadi dikarenakan adanya rasa kekecewaan dari individu atau kelompok mengenai perkiraan tentang keuntungan ataupun tuntutan yang ada di dalam sebuah lingkungan sosial. 2. Konflik materialitis merupakan konflik yang mana tidak disebabkan karena adanya tujuan-tujuan saingan yang saling bertentangan, namun didasar pada seluruh kebutuhan yang digunakan untuk meredakan
ketegangan setidaknya dari salah satu pihak yang berkaitan. Dampak-dampak konflik sosial. Yang pertama, dampak positif, adanya penyesuaian kembali nilai serta norma-norma yang ada di dalam hubungan sosial di dalam individu ataupun kelompok yang bersangkutan. Kedua, ada yang memperjelas mengenai aspek-aspek kehidupan yang mana masih belum jelas ataupun belum tuntas untuk dipelajari. Yang ketiga, mengurangi serta menekan adanya pertentangan di dalam masyarakat. Yang keempat, mengurangi ketegangan yang bisa terjadi antar individu dan antar kelompok. Yang kelima, membantu dalam menghidupkan kembali norma-norma lama serta menciptakan norma yang baru. Yang keenam, meningkatkan solidaritas di dalam kelompok yang sedang mengatasi konflik dengan pihak keluarga. Yang selanjutnya, dampak negatif. 1. Keretakan hubungan di dalam masyarakat seperti antar anggota kelompok, antar suku, dan lainnya. 2. Perubahan kepribadian pada diri individu, misalnya saja timbul rasa benci, dendam, dan rasa curiga dikarenakan terjadinya perang sebelumnya. Yang ketiga, kerusakan harta benda, bahkan hingga hilangnya nyawa seseorang. Yang kelima, adanya dominasi dan penaklukan yang mana terjadi pada pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut. Yang terakhir, penyelesaian konflik sosial. Pertama, adjudikasi, konflik yang bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Yang kedua, gencatan senjata, merupakan upaya penghentian konflik peperangan yang sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama sambil mencari jalan untuk berdamai. Kesimpulannya, di Indonesia sendiri tak hanya melalui perundingan saja, konflik dapat diselesaikan melalui penguatan dari peran lembaga pengendalian sosial. Hal ini agar tercipta keadilan di dalam masyarakat, serta mencegah risiko dari ketidakadilan di dalam masyarakat. Tentunya konflik-konflik sosial yang ada memiliki solusi tersendiri untuk mengatasinya. Jika segera tidak diatasi, tentu saja akan menyebabkan permasalahan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.